Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Pelajaran kita minggu ini adalah tekanan pada zat cair dan gas. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai tekanan pada zat padat. Sekedar pengulangan definisi tekanan. Masih ingat ya, suatu ukuran yang terdiri dari besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda untuk setiap satu satuan luas. Simbol dari tekanan adalah P atau pressure. Ini berasal dari bahasa Inggris ya. Press artinya kan tekan. Nah, satuan tekanan yang lain adalah Pascal. Bisa juga pakai Pascal. Kemarin kita pakai masih Newton per meter persegi. Sama ya. 1 Newton per meter persegi itu sama juga dengan Pascal. Atau bisa kita gunakan juga bar. Bisa juga kita gunakan bar. Nah, tekanan pada zat padat, supaya jangan lupa, itu rumusnya adalah P sama dengan F per A. F itu apa? Gaya per satuan luas penampang. Satuan jangan lupa ya, tekanan itu Newton per meter persegi atau Pascal boleh. Gaya harus Newton ya. Luas bidang tekan itu meter persegi. Ini sekadar mengulang saja. Nah, materi kita yang paling utama yang kita pelajari minggu ini adalah tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair itu sering disimbolkan dengan pH. pH itu apa? Tekanan yang tergantung pada suatu tingkat kedalaman dan berat jenis pada zat cair. Tekanan pada zat cair ini mengarah ke segala arah. Contohnya itu tadi tayangan di awal itu ada tabung ya. Kita berikan lubang 3 A, B, C. Kemudian kita isi dengan air. Kemudian kita tutup rapat. Kita isi dengan air, maka itu akan tekanan diberikan ke segala arah. Tekanan itu akan menekan, dan ingat tekanan yang paling besar itu pasti paling bawah sehingga dia memancarnya lebih jauh. Ini nanti sering ditanyakan ya, lubang mana yang pancaran airnya lebih jauh? Jelas adalah tekanan yang paling bawah, itu diingat saja ya. Nah, kemudian rumus tekanan hidrostatis itu adalah Rho GH. Ya, ingat Rho GH. Rho itu di kelas 7 sudah dipelajarin ya. Rho itu massa dibagi dengan volume, kemudian pH tekanan hidrostatis, G itu percepatan gravitasi, sedangkan H itu kedalaman suatu tempat atau kedalaman suatu cairan. Nah, contohnya selain anak yang menyelam, sering juga digunakan ikan dalam akuarium. Ingat ya. Nah, ini ada contoh soal seorang anak menyelam di kedalaman 100 meter. 100 meter itu kedalaman berarti H di bawah permukaan air. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, berarti Rho ya, massa jenis air, dan percepatan gravitasi berarti G 9,8 meter persegi. Yang ditanya berapakah tekanan hidrostatis yang dialami anak tersebut. Sehingga lihat satuannya dulu sebelum mengerjakan. Satuannya sudah sesuai belum dengan permintaan rumus? Sudah ya, sudah meter, sudah kilogram per meter kubik, sudah meter per sekon pangkat 2. Sehingga tinggal kita masukkan saja. pH sama dengan Rho GH. Tekanan hidrostatis sama dengan 1000 kali 9,8 sama dengan 100, itu sama juga dengan 980.000 atau 9,8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ini di kelas 7 dipelajarinya, sudah ada dalam hal penyederhanaan tulisan. Nah, pada tekanan pada zat cair ini berlaku hukum. Hukum-hukumnya itu nanti yang pertama adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu bunyinya tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Tekanan yang diberikan pada zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, sehingga rumusnya dapat dikatakan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1-nya itu adalah gaya penampang pada A1, sedangkan F2 pada gaya penampang A2. A1 luas ya, A itu luas pertama, A2 luas kedua. Nah,
Contoh-contoh yang menggunakan prinsip hukum Pascal itu adalah rem hidrolik, pompa hidrolik, dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ini sering yang kamu lihat di door smear ya, door smear mobil, cuci mobil itu. Itu mobilnya kan suka terangkat ke atas ya. Itu menggunakan prinsip hukum Pascal. Nah, ingat rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jika F1 yang ditanya tinggal kali silang ya. F2 yang ditanya tinggal kali silang. A1 yang ditanya juga tinggal kali silang. A2 yang ditanya juga tinggal kali silang. Jadi no problem ya. Kemudian di sini ada nanti kita berikan contoh soal yang menggunakan dongkrak hidrolik misalnya. Sebuah beban akan diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Massa beban 64 ton. Ingat, M masih ton. Satuannya kita rubah nanti ke kilogram. Lihat di penyelesaian sudah diberikan. Tinggal kali 1000 ya. Diletakkan di atas penampang seluas 0,5 meter persegi. Satuannya sudah benar. Kemudian penampang B itu 11/88 kali penampang A. Sehingga A2 sama dengan, kita sederhanakan ya, 11/88 sama-sama dibagi 11 menjadi 1/8 dikali 0,5 itu hasilnya 0,0625. Sedangkan F1 nya kan belum disebutkan ya, adanya cuma massa beban yang diberitahu, sehingga kita masuk, ingat di pelajaran di pesawat sederhana mengenai tuas, F1 sama dengan W sama dengan M kali G, sama dengan M-nya kita rubah ke kilogram menjadi 64.000 kilogram. Dari 64 ton tadi ya, 1 ton sama dengan 1000 kilogram diingat. Dikali 10. 10 itu gaya gravitasi. Di soal tidak disebutkan gunakan 10 meter persegi. Itu menjadi 640.000 Newton. Yang ditanya F2 tinggal kali silang. Setelah kita kali silang, itu 640.000 Newton kita kalikan dengan 0,0625, hasilnya adalah 40.000 dibagi dengan A1 tadi 0,5, hasilnya 80.000 Newton. Ini hitungan sederhana ya, gunakan rumusnya seperti begini, boleh tinggal kali silang. Ini hitungan sederhana. Nah, apalagi yang menggunakan prinsip hukum yang berlaku pada tekanan pada zat cair? Bejana berhubungan. Ini bejana berhubungan diisi dengan zat cair, maka keadaan kesetimbangan pada permukaan zat cair dalam bejana akan dalam satu bidang datar. Itu bisa dapat dikatakan P1 sama dengan P2, di mana itu G-nya sama ya, gaya gravitasinya sama-sama 10. Sedangkan P1 tekanan, ρ1 massa jenis. Ingat ya, kalau di sebelah kiri kamu katakan sebagai 1, berarti sebelah kanan sebagai semuanya 2. Ini hanya sekedar rumus biasa saja. Nah, hukum bejana berhubungan ini sering dikatakan dengan pipa U. Ya, pipa U. Di sini pipa U ada H1, ada H2. Nah, H1 ini adalah berisi air, H2 berisi minyak tanah. Sehingga P1 sama dengan P2. Kenapa menjadi ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2? Karena G, gaya gravitasi yang diberikan sama. Jadi bisa dianggap tidak ada juga boleh ya. Di sini ada contoh soal diberikan yang menggunakan pipa U. Ke dalam kaki pertama pipa U dimasukkan cairan setinggi 32 cm dan ke dalam kaki kedua dimasukkan raksa. Ada cairan air dan ada raksa dengan massa jenis 13,6 gram per centimeter kubik. Ketinggian bidang batas 1,4 cm. Berapa massa jenis cair tersebut? H1 32, H2 1,4, kemudian ρ2 13,6. Yang ditanya adalah, apa yang ditanya? P1, berapa massa jenis cairan tersebut? Yang ditanya adalah ρ2. Tadi kan rumusnya P1 sama dengan P2. ρGH1 sama dengan ρGH2. Jadi tinggal kita masukkan. ρ1 kali 10 kali 32 sama dengan 13,6 kali 10 kali 1,4.
Yang ditanya berapakah massa jenis cairan tersebut. Kenapa itu menjadi kita katakan row 1? Karena kan ada di soal dimasukkan dengan kaki kedua dimasukkan raksa. Raksa itu menjadi row kedua. Sehingga row pertama itu setelah kita kali 13,6 kali 10 dikali 1,4 itu hasilnya 190,4 dibagi dengan 320 dapatnya dari 10 kali 32 ya. Nah itu row 1 menjadi 0,595 gram per centimeter kubik. Kalau gram per centimeter kubik kita rubah ke kilogram meter kubik, itu tinggal kali 1000 ya. Bisa juga menjadi 595 kg per meter kubik. Jadi di hasil akhir saja kita rubah. Jangan langsung di awal, malah lebih ribet ya. Itu dia yang menggunakan hukum-hukum pada zat cair. Satu lagi adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini lebih terkenal itu kalau Anda lihat tenggelam, mengapung, kemudian melayang itu ya. Bunyinya benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sebanding dengan berat zat cair yang dipindahkan. Contoh-contohnya apa yang menggunakan hukum Archimedes? Hidrometer, jembatan ponton, galangan kapal, kemudian kapal laut, kapal selam, balon udara gitu ya. Jembatan ponton ini jembatan yang menggunakan drum-drum kosong berisi udara. Mungkin kalau pernah ke Ancol pernah lihat ya. Kapal selam bisa juga. Nah ini ada contohnya begini yang menggunakan hukum Archimedes. Mengapung, melayang, tenggelam menggunakan prinsip hukum Archimedes. Itu nanti rumus-rumusnya saja ya. Silakan nanti Anda baca-baca lebih bagus. Nah, kemudian tekanan pada zat gas. Gas-gas yang ada di dalam ruangan tertutup akan mengeluarkan udara yang menekan ke segala arah dengan sama besar. Nah, alat ukur yang digunakan untuk menghitung tekanan pada zat gas adalah barometer. Itu dalam ruang terbuka. Jadi, tekanan pada gas ruang tertutup dan ruangan terbuka itu bisa manometer terbuka, kalau ruang terbuka manometer terbuka atau barometer, dan manometer tertutup. Nah ini contohnya nih, ada begini nih, kalau pernah kamu lihat dia diisi gas seperti pipa U, tapi jangan salah ya, kalau nggak ada kata gasnya ini dia tertutup diberi tekanan, itu tadi bejana berhubungannya. Rumusnya itu adalah P gas, kalau pH tadi apa? Tekanan hidrostatis, ingat ya, kalau P gas itu tekanan pada gas. Kemudian ada PO, tekanan udara luar, satuannya cm Hg, sedangkan H adalah selisih pada zat cair. Seperti begini nih, misalkan sering ditanyakan berapa P-nya, berapa misalkan itu jika tekanan yang lebih besar daripada bar itu tadi apa? Satuan tekanan. Jika tekanan lebih kecil daripada bar, lihat gambarnya ya, berbeda ya, lebih besar daripada bar berarti di batas garisnya itu lihat dia hitamnya ke atas, lebih kecil dia itu di bawah ya. Lihat pada gambarnya saja. Apalagi contoh-contoh tekanan pada gas yang sering kita gunakan pada percobaan sederhana. Misalkan bisa kita gunakan ada dua cairan, kemudian yang pertama itu ada TIVI, kita berikan pemanasan sehingga airnya menjadi mendidih. Makanya air yang sering kita rebus, kita masak, itu kan airnya akan naik ke atas ya kok mendidih ya. Tandanya mendidih, semakin panas airnya akan naik ke atas. Apalagi misalkan ada dalam botol, kita berikan balon, kemudian botol tersebut kita rendam dengan air es, balonnya tidak mengembang. Tapi kalau kita rendam dengan air panas, sehingga panasnya itu akan masuk memberikan tekanan pada botol sehingga balonnya itu bisa menjadi gede karena tekanan udaranya sudah masuk. Ya, itulah materi kita hari ini mengenai tekanan pada zat cair dan gas. Sekian dan terima kasih Ibu ucapkan. Jangan lupa like, subscribe, share. Bye-bye. Jangan lupa kirim tugas ya. Nanti tugasnya Ibu berikan soal latihan nanti ada di classroom. Oke?
Nah, materi ini nanti bisa, siapa yang mau nanti akan Ibu kirim juga boleh. Oke, silakan Anda mengerjakan tugas, catatannya silakan Anda lihat dari tayangan berikut. Bye kelas 8, ketemu lagi kita nanti materi berikutnya. Jangan lupa kirim tugas ya nak.